Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PTDA, kembali lagi dengan channel kesayangan kalian, channel kesayangan para netizen, yaitu PTDA TV. Oke, kita akan melanjutkan tadabbur Quran surat Al-Baqarah ayat 38 terjemahannya ya. Sesuai dengan DM lagi dari salah satu sobat PTA, yang mana kakak tambah lagi durasinya kak, meskipun suara kakak ngeselin tapi aku udah seneng dengernya. Oke, karena DM tersebut atau PM mungkinnya kalau dulu ya, prepaid message di fanspage official PTDA TV, maka insyaallah kami akan memperpanjang lagi durasi dari tadabbur Quran terjemahan. Baik, kita langsung saja Sobat PTDA. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Baqarah ayat 38 yang artinya, kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. 39. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. 40. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya aku penuhi janjiku kepadamu, dan takutlah kepadaku saja. 41. Dan berimanlah kamu kepada apa Al-Quran yang telah aku turunkan, yang membenarkan apa Taurat yang ada pada kamu, dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga yang murah, dan bertakwalah hanya kepadaku. 42. Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. 43. Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah bersama orang yang ruku. 44. Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri? Padahal kamu membaca kitab Taurat, tidakkah kamu mengerti? 45. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. 46. Yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya, dan bahwa mereka akan kembali padanya. 47. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini pada masa itu. 48. Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun, sedangkan syafaat dan tebusan apapun darinya tidak diterima, dan mereka tidak akan ditolong. Penjelasan untuk ayat 38 sampai 48. Yang pertama, Israel adalah sebutan bagi Nabi Yakub alaihissalam. Bani Israel adalah keturunan Nabi Yakub alaihissalam dan sekarang dikenal dengan nama bangsa Yahudi. Kedua, di antara janji Bani Israel
kepada Allah ialah hanya menyembah Allah, tidak mengadakan tandingan bagi Allah, serta beriman kepada Nabi Muhammad SAW sebagaimana yang tersebut di dalam Taurat. 3. Maksudnya kebenaran akan datangnya Nabi Muhammad SAW sebagaimana telah tertulis di dalam Taurat. 4. Menurut Ibnu Abbas dan At-Tabari yang dimaksud kafir kepadanya adalah kepada Al-Quran, sedangkan menurut Abul Aliyah maknanya adalah kufur terhadap Muhammad. 5. Syafaat ialah pertolongan yang diberikan oleh Rasul atau orang-orang tertentu untuk meringankan azab atau beban seseorang di akhirat atas izin Allah. Baik, kita lanjutkan ke terjemahan ataupun arti dari surat Al-Baqarah ayat 49. Ayat 49 yang artinya, dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu merupakan cobaan yang besar dari Tuhanmu. 50. Dan ingatlah ketika kami membelah laut untukmu, sehingga kamu dapat kami selamatkan dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun sedang kamu menyaksikan. 51. Dan ingatlah ketika kami menjanjikan kepada Musa 40 malam. Kemudian kamu Bani Israel menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya dan kamu menjadi orang yang zalim. 52. Kemudian kami memaafkan kamu setelah itu agar kamu bersyukur. 53. Dan ingatlah ketika kami memberikan kepada Musa kitab dan Furqan agar kamu memperoleh petunjuk. 54. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, kamu benar-benar telah menzolimi dirimu sendiri dengan menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan. Karena itu bertobatlah kepada penciptamu dan bunuhlah dirimu. Itu lebih baik bagimu di sisi penciptamu, dia akan menerima taubatmu. Sungguh dialah yang maha penerima taubat, maha penyayang. 55. Dan ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan jelas. Maka halilintar menyambarmu sedang kamu menyaksikannya. 56. Kemudian kami membangkitkan kamu setelah kamu mati agar kamu bersyukur. 57. Dan kami menaungi kamu dengan awan dan kami menurunkan kepadamu man dan salwa. Makanlah makanan yang baik-baik dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Mereka tidak menzolimi kami, tapi justru merekalah yang menzolimi diri sendiri. Penjelasan untuk terjemahan ayat 49 sampai 57. Yang pertama, mereka meremehkan anak perempuan dan menyembelih anak laki-laki dari Bani Israel karena takut akan lahir seorang laki-laki yang akan menghancurkan mereka. 2. Suatu tenggang waktu yang dijanjikan Allah untuk menerima petunjuk, yaitu Taurat, tetapi umat Nabi Musa alaihissalam tidak sabar menunggunya, sehingga mereka menyembah patung anak sapi yang dibuat oleh Samiri. 3. Yang dimaksud dengan kitab adalah Taurat, dan yang dimaksud dengan Furqan adalah keterangan-keterangan lain untuk membedakan yang baik dan yang buruk. 4. Orang-orang yang menyembah lembu atau anak sapi saling menyerang dengan pedang, sehingga banyak sekali yang terbunuh dan hampir terjadi kehancuran. Orang yang terbunuh dianggap sebagai syahid dan sebagai penghapus dosa bagi orang-orang yang masih tersisa. 5. Man ialah sejenis madu, salwa ialah sejenis burung puyuh. Oke, kita akan lanjutkan surat Al-Baqarah ayat 58 yang artinya, dan ingatlah ketika kami berfirman, masuklah ke negeri ini Baitul Maqdis, maka makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu,
Dan masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami. Niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu. Dan kami akan menambah karunia bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. 59. Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan perintah lain yang tidak diperintahkan kepada mereka. Maka kami turunkan malapetaka dari langit kepada orang-orang yang zalim itu, karena mereka selalu berbuat fasik. 60. Dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu, maka memancarlah daripadanya 12 mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah dari rezeki yang diberikan Allah, dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan. 61. Dan ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak tahan hanya makan dengan satu macam makanan saja. Maka mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia memberi kami apa yang ditumbuhkan bumi, seperti sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah. Dia, Musa, menjawab, apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Pergilah ke suatu kota, pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta. Kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak atau alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas. Penjelasan dari terjemahan ayat 58 sampai 61. Yang pertama, Bani Israel diperintahkan untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala ketika memasuki negeri itu, yaitu Baitul Maqdis ya. Baik dengan ucapan ataupun dengan perbuatan, mereka diperintahkan untuk mengakui dosa-dosa mereka dan memohon ampunan atas itu semua. Oleh karena itulah kita mendapati Rasulullah SAW sangat tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala ketika menaklukkan Mekah. 2. Mereka berjalan sambil merangkak di atas pantat mereka. Mereka menggantikan ucapan hithah dengan biji gandum. 3. Setiap suku dari 12 suku Bani Israel sebagaimana tersebut dalam surah Al-A'raf ayat 160. Mungkin nanti di surat Al-A'raf kita akan melihat apapun membacanya ya. Yang keempat, pertanyaan tersebut mengandung arti kecaman dan celaan atas makanan yang mereka minta, sebab mereka telah memiliki kehidupan yang nyaman, makanan yang baik, menyenangkan dan bermanfaat. 5. Yakni orang yang mendapati mereka pasti akan menghinakan mereka, menistakan dan menganggap remeh mereka. Mereka juga diharuskan membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. Baik, kita lanjutkan ke terjemahan selanjutnya, yaitu ayat 62 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. 63. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu dan kami angkat gunung Sinai di atasmu seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang telah kami berikan kepadamu dan ingatlah apa yang ada di dalamnya agar kamu bertakwa. 64. Kemudian setelah itu kamu berpaling, maka sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, pasti kamu termasuk orang yang rugi. 65. Dan sungguh kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat. Lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. 66. Maka kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang pada masa itu, dan bagi mereka yang datang kemudian, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.
67. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, Allah memerintahkan kamu agar menyembelih seekor sapi betina. Mereka bertanya, apakah engkau akan menjadikan kami sebagai ejekan? Dia Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang bodoh. 68. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu. Dia Musa menjawab, dia Allah berfirman bahwa sapi betina itu tidak tua dan tidak muda, tetapi pertengahan antara itu. Maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. 69. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menjelaskan kepada kami apa warnanya. Dia Musa menjawab, dia Allah berfirman bahwa sapi itu adalah sapi betina yang kuning tua warnanya, yang menyenangkan orang-orang yang memandangnya. Penjelasan dari terjemahan ayat 62 sampai 69. Yang pertama, tentang sabiin para ulama berbeda pendapat. Mujahid mengatakan maksudnya adalah mereka yang bukan Majusi, bukan Yahudi dan bukan Nasrani. Wahab bin Munabbih mengatakan mereka adalah orang-orang yang mengakui keesaan Allah, tetapi tidak mempunyai agama yang diamalkan oleh mereka. 2. Maksudnya sebelum kedatangan Islam, kaum Yahudi, Nasrani, dan Sabi'in yang beriman kepada Nabi yang diutus kepada mereka. Setelah ayat ini turunlah surah Ali Imran ayat 85 yang menyebutkan bahwa setelah kedatangan Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima amal seseorang yang tidak sesuai dengan syariat Islam. 3. Hari Sabat ialah hari Sabtu, hari khusus bagi orang Yahudi untuk beribadah. Maksudnya kera, yaitu betul-betul menjadi kera sebagai kutukan Allah. Sebagian mufasir mengartikan memiliki sifat-sifat seperti kera. Oke, kita lanjutkan. Karena requestan dari Sobat PTDA ya, kita akan memperpanjang sedikit lagi durasinya. Surat Al-Baqarah ayat 70 yang artinya, mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu. Karena sesungguhnya sapi itu belum jelas bagi kami, dan jika Allah menghendaki niscaya kami mendapat petunjuk. 71. Dia Musa menjawab, dia Allah berfirman, sapi itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman, sehat dan tanpa belang. Mereka berkata, sekarang barulah engkau menerangkan hal yang sebenarnya. Lalu mereka menyembelihnya dan nyaris mereka tidak melaksanakan perintah itu. 72. Dan ingatlah ketika kamu membunuh seseorang, lalu kamu tuduh-menuduh tentang itu, tetapi Allah menyingkapkan apa yang kamu sembunyikan. 73. Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan bagian dari sapi itu. Demikianlah Allah menghidupkan orang yang telah mati, dan dia memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya agar kamu mengerti. 74. Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras, sehingga hatimu seperti batu, bahkan lebih keras. Padahal dari batu-batu itu pasti ada sungai-sungai yang airnya memancar daripadanya. Ada pula yang terbelah lalu keluarlah mata air daripadanya. Dan ada pula yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah, dan Allah tidaklah lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. 75. Maka apakah kamu muslimin sangat mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, sedangkan segolongan dari mereka mendengar firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya, padahal mereka mengetahuinya. 76. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Mereka bertanya, apakah akan kamu ceritakan kepada mereka apa yang telah diterangkan Allah kepadamu, sehingga mereka dapat menyanggah kamu di hadapan Tuhanmu? Tidakkah kamu mengerti? Penjelasan dari terjemahan ayat 70 sampai 76. Yang pertama,
Allah Subhanahu wa taala menceritakan keras kepalanya Bani Israel. Mereka terlalu banyak bertanya tentang hal yang tidak perlu ditanyakan, sehingga hal itu mempersulit mereka. Seandainya mereka menyembelih sapi betina mana saja tanpa mempertanyakan hal ini dan hal itu, maka itu sudah cukup sebagai syarat. 2. Menurut At-Tabari, mereka hampir tidak mau melakukannya karena takut Allah Subhanahu wa taala menempatkan skandal pembunuhan yang mereka perselisihkan. 3. Mereka semakin menjauh dari nasihat walaupun menyaksikan mukjizat dan bukti nyata di hadapan mereka. 4. Yaitu orang-orang Yahudi di Madinah yang mengubah-ubah isi Taurat terutama mengenai Nabi Muhammad SAW. Yang kelima, di dalam Taurat diterangkan tentang Nabi Muhammad SAW yang akan datang sebagai Nabi terakhir. Tetapi keterangan itu disembunyikan oleh orang Yahudi karena takut akan menjadi bumerang bagi mereka. Oke Sobat PTDA, mungkin tadabbur Quran terjemahan untuk video kali ini sampai di sini saja dulu. Nanti kita akan lanjutkan di next video. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mengikuti konten-konten kami. Jangan lupa juga like bila suka dengan konten-konten ataupun video-video dari kami, dan juga share bila menurut Sobat PTDA, menurut kawan-kawan, video-video kami merupakan video-video yang bermanfaat. Jangan lupa bila mau request, masukan, kritik, dan saran silahkan isi di kolom komentar. Kita akan lanjutkan tadabbur Quran terjemahan di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.